Pernah nggak kamu berpikir bahwa sebelum manusia seperti kita berjalan di Pulau Jawa, ada makhluk lain yang lebih dulu menguasainya? Mereka berjalan tegak, mereka berburu, dan mereka mungkin tidak sepenuhnya hilang. Malam hari di Jawa jutaan tahun lalu bukanlah tempat yang aman. Hutan gelap tanpa suara manusia, kabut tipis menyelimuti tanah basah, dan di kejauhan terdengar langkah kaki, bukan hewan, bukan juga manusia seperti kita, sesuatu yang berada di antaranya. Pada akhir abad ke-19, seorang ilmuwan bernama Eugene Du Bois datang ke Jawa. Ia tidak mencari harta, ia tidak mencari kejayaan, ia mencari sesuatu yang lebih aneh, mata rantai yang hilang dalam evolusi manusia. Pencariannya membawanya ke sebuah tempat sunyi di Jawa Timur, Trinil, dan di sanalah semuanya berubah. Dari dalam tanah, ia menemukan tengkorak, tulang paha, sisa-sisa makhluk yang seharusnya tidak ada. Makhluk itu bisa berjalan tegak seperti manusia, namun wajahnya lebih kasar, lebih asing. Penemuan itu dikenal sebagai Java Man, tapi pertanyaannya, apakah itu benar-benar manusia? Para ilmuwan kemudian menamainya Homo erectus. Makhluk ini hidup ratusan ribu, bahkan jutaan tahun lalu. Mereka berburu, mereka bertahan hidup, tapi tidak ada yang tahu bagaimana cara mereka berpikir, atau apakah mereka sadar akan keberadaan mereka sendiri. Lebih mengerikan lagi, ada jenis lain yang ditemukan di Jawa, Meganthropus paleojavanicus. Tubuhnya besar, rahangnya kuat, seolah mampu menghancurkan apa saja. Beberapa ilmuwan percaya, makhluk ini jauh lebih primitif, lebih brutal, dan mungkin lebih berbahaya. Lalu ada Homo soloensis, lebih dekat dengan manusia modern, lebih cerdas, tapi tetap saja bukan kita. Sekarang bayangkan ini, kamu berdiri sendirian di hutan Jawa purba, tanpa cahaya, tanpa suara manusia. Tiba-tiba, kamu merasa diawasi. Dari balik pepohonan, sepasang mata menatapmu, bukan hewan, bukan manusia, tapi sesuatu yang pernah menjadi keduanya. Yang membuat cerita ini semakin mengganggu adalah satu hal, mereka tidak benar-benar hilang begitu saja. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana mereka punah, tidak ada yang tahu apakah mereka benar-benar lenyap, atau hanya berubah. Ilmuwan percaya bahwa evolusi adalah proses panjang, bahwa kita adalah hasil dari perubahan itu. Tapi jika itu benar, maka sebagian dari mereka masih ada di dalam diri kita, dalam cara kita berpikir, dalam insting kita, dalam ketakutan kita terhadap kegelapan. Jadi lain kali kamu berada di tempat sepi, di hutan, atau bahkan di malam yang sunyi, dan kamu merasa tidak sendirian. Mungkin itu bukan hanya perasaan, mungkin itu adalah sisa dari masa lalu yang belum sepenuhnya pergi. Karena sebelum kita ada, mereka sudah lebih dulu hidup di sini. Dan mungkin mereka belum benar-benar hilang. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa subscribe dan tulis di komentar. Menurut kamu, apakah mereka benar-benar punah atau masih ada di suatu tempat? Perdebatan mengenai teori evolusi melibatkan konflik antara pandangan ilmiah, biologi evolusioner, keyakinan agama, kreasionisme, dan filosofis. Kritik utama sering fokus pada kompleksitas organ, kesenjangan dalam catatan fosil, dan anggapan bahwa evolusi mustahil terjadi secara kebetulan. Sementara sains modern menganggap evolusi sebagai fakta, sebagian pihak menentangnya karena implikasi teologis terhadap penciptaan manusia. Konflik sains dan agama, kreasionisme penentang utama evolusi, seringkali dari kelompok kreasionis, meyakini bahwa makhluk hidup diciptakan secara khusus oleh Tuhan, bukan melalui proses panjang, berlawanan dengan teori nenek moyang bersama. Masalah catatan fosil, kritikus berpendapat bahwa catatan fosil tidak menunjukkan transisi yang mulus antar spesies. Tidak ada missing link, yang dianggap melemahkan klaim perubahan bertahap. Kompleksitas organ, irreducible complexity argumen bahwa organ tertentu, seperti mata, terlalu kompleks untuk berevolusi secara bertahap karena semua bagian harus bekerja bersamaan agar berfungsi. Kritik terhadap Darwinisme, beberapa pengamat mencatat bahwa evolusi tidak selalu lambat, dan beberapa spesies baru terbentuk lebih cepat daripada yang diprediksi Darwin. Pandangan Islam, dalam konteks Islam, terjadi perdebatan antara menolak evolusi total, menerima evolusi non-manusia, atau mencoba mendamaikan evolusi dengan konsep penciptaan manusia. Perdebatan mengenai teori evolusi, meskipun seringkali panas dan kontroversial, memiliki sejumlah sisi positif yang signifikan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, pemikiran kritis, dan dialog antar disiplin ilmu. Berikut adalah sisi positif yang bisa diambil. Mendorong berpikir kritis dan analisis mendalam. Perdebatan memaksa individu untuk tidak langsung menerima informasi, melainkan mempertanyakan, menganalisis bukti,
dan mengevaluasi argumen dari kedua belah pihak. Ini melatih kemampuan literasi sains dan logika berpikir, meningkatkan pemahaman tentang konsep evolusi, kebutuhan untuk menjawab tantangan dan keraguan, baik dari perspektif ilmiah maupun religius, mendorong ilmuwan dan pendidik untuk menjelaskan materi evolusi dengan lebih komprehensif. Tidak sekadar sebagai teori, melainkan fakta ilmiah yang didukung data fosil dan genetika, merangsang penelitian baru, sains yang berkembang, pertanyaan kritis yang muncul dalam perdebatan memicu para ilmuwan untuk mencari bukti-bukti baru, memperdalam kajian fosil, dan meneliti mekanisme seleksi alam secara lebih detail, menghilangkan miskonsepsi. Perdebatan membantu mengidentifikasi dan meluruskan kesalahpahaman umum mengenai teori evolusi, seperti pandangan bahwa manusia berevolusi langsung dari kera, atau evolusi terjadi dalam waktu singkat. Jembatan dialog sains dan agama, perdebatan ini membuka ruang dialog untuk mencari harmoni antara kebenaran ilmiah dan keyakinan spiritual, di mana evolusi dipandang sebagai mekanisme penciptaan yang teratur, bukan sebagai bentuk penyangkalan terhadap pencipta, menunjukkan keterbatasan dan kekuatan sains. Debat ini menegaskan bahwa sains adalah proses yang terus berbenah dan berdasarkan bukti empiris, sementara juga menonjolkan perbedaan mendasar antara metode ilmiah dan dogma keyakinan.